Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat para ulama yang saya hormati, untuk seterusnya kita berikan waktu kepada Dr. Kiai Haji At-Taufik Lutfi. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Ikatan Dai Indonesia untuk memimpin perjalanan acara pada sore hari ini. Kepada Fadilatul Ustadz Dr. At-Taufik Lutfi, fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Terima kasih Ustadz Khairin yang sudah mengawali acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wa taqwa amma ba'd. Al-Mukarramun yang amat sangat saya hormati, para tokoh pimpinan IKADI baik wilayah maupun daerah, khususnya yang hadir di IKADI hari ini adalah segenap pengurus pusat PP IKADI. Wabil khusus sebelah kanan saya adalah Profesor Dr. Ahmad Sator Ismail MA. Kef haluk ya Ustaz. Beliau adalah Ketua Umum PP IKADI. Di sebelah kiri saya ada Sekjen PP IKADI, Dr. Ahmad Kushairi Suhail MA. Kef haluk ya Ustaz. Alhamdulillah, dan insya Allah beberapa tokoh yang sudah mendapatkan Grand IKADI Award berkenan hadir, dan nanti kita akan sapa bersama-sama. Dan wabil khusus tentu kami sangat berterima kasih, kami sangat bangga, kami sangat bersyukur dengan kehadiran Ustadzun Al-Fadhil Ustadz Abdus Somad LC.MA PhD yang nanti akan menyampaikan tausiyahnya, menyampaikan taujihatnya kepada kita semua, seluruh dai-daiyah IKADI di seluruh Indonesia. Kami terlebih dahulu menyapa Ustadz Abdus Somad. Kaif halukum ya Ustadz? Alhamdulillah, jazakumullah khaira. Terima kasih Ustadz atas kehadiran antum memenuhi harapan kami semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi antum, menjaga antum. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kepada Ustadz Abdus Somad, tentu dari Ketua Umum PP IKADI akan menyampaikan, menyapa antum, Ustadz Abdus Somad, dan menyapa kita semuanya insyaallah. Kepada Profesor Dr. Ahmad Sator Ismail MA, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Ketika bangsa ini menghadapi berbagai macam ujian, maka perlu kita menghadapinya dengan serius, sungguh-sungguh. Karena tanpa upaya untuk membangkitkan potensi semua umat, kita akan terpuruk. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan perbaikan, menghadapi problematika ini dengan semangat kebersamaan. Kalau di dalam surat Yusuf disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Di situ di dalam melakukan perbaikan harus ada suatu gerakan dakwah. Gerakan dakwah Islam rahmatan lil alamin, mulai daripada perintah syar'iyyah qul. Tapi kemudian ada manhajnya yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah, hadi sabili. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk membangkitkan umat ini, agar potensi-potensinya betul-betul terbangkitkan untuk melawan berbagai macam keterpurukan yang ada. Dalam kondisi terpuruk atau tidak, dalam kondisi musibah, wabah atau tidak, tetap dakwah harus berjalan. Dakwah harus mencari ridha Allah. Tujuannya adalah Allah. Bukan untuk diri sendiri, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilallah. Ala basirah, di sini ada suatu perencanaan yang kuat. Kalau seandainya seluruh Indonesia
bersama-sama untuk bergerak melawan keterpurukan ini dengan menggali potensi-potensi dan membangkitkannya, insya Allah bangsa ini akan bangkit segera. Terima kasih atas kehadiran Ustaz Abdul Somad LC MA PhD. Juga terima kasih kepada para tamu yang tidak bisa sebut masing-masing. Juga hadirin hadirat yang seluruh sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Profesor Dr. Ahmad Sadar Ismail MA yang sudah mengawali, menyambut kita semuanya, menyapa kita semuanya. Tibalah kita kepada acara inti, yaitu acara silaturahim Dai se-Nusantara bersama Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Somad LC MA PhD dengan tema memaksimalkan potensi umat, insya Allah dalam waktu berapa lama Ustaz? Sampai pukul 17.00. Namun jika beliau masih berkenan, alhamdulillah kami sangat berbahagia. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan tausiah dan taujihatnya, dan mohon kepada seluruh pengurus, seluruh dai dan daiyah untuk menyimak dengan sesama, dan insya Allah akan menjadi manfaat yang sangat berharga bagi kita semuanya. Tafadhol kepada Ustadz Abdul Somad LCMA PhD untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satari Ismail hafizahullah wa saddada khutbah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Ahmad Kusairi. Untuk Kiai Satori saja yang pakai bahasa Arab, karena beliau profesor bahasa Arab. Kemudian Fadilatul Ustadz Dr. Atabik Lutfi. Kemudian hadir pula bersama kita atau akan bersama kita Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, Mama Dede, Ustadz Salim Afillah. Kemudian Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya para tuan-tuan guru, para da'i-da'iyah, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya amat sangat merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa bisa bersama para dai, ketua bahkan Ikatan Dai Indonesia seluruh provinsi, dari mulai Aceh sampai di semua provinsi yang ada kepengurusan Ikatan Dai Indonesia. Jazakumullah khairal jaza, ahsanallahu ilaikum, kasarallahu amsalakum. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan. Kemudian saya tidaklah layak untuk memberikan taujihat wal irsyadat, tausiah wal iyadzubillah. Bukan itu maqam saya. Saya hanya mungkin bercerita saja sebagai pengantar dialog. Saya tidak berniat mengajar, tapi berniat untuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya dalam hati berniat di awal tadi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi banyak yang ingin saya dapatkan, ingin saya gali dari Ikatan Dai Indonesia. Sesuai dengan tema yang diberikan, peranan dai dalam memaksimalkan potensi umat. Di sini saya ingin bercerita tentang 4 potensi. Laisa ala sabilit tahdid, bukan batasan, tapi memang itu yang saya fokuskan dalam perjalanan dakwah. Yang pertama adalah potensi ekonomi. Jadi dalam perjalanan dakwah dari mulai Aceh, Medan, Sumatera Utara, turun ke Riau, lalu kemudian Sumatera Barat, ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung, menyeberang pula ke Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Sorong, Papua, Raja Ampat, dan di beberapa negara yang saya kunjungi, ternyata potensi ekonomi umat Islam ini hanya saja belum tersentuh. Kenapa begitu? Karena ada orang kaya yang menunggu ustadz untuk
meminta. Sedangkan ustadz dengan sikap tawadhu dan qanaahnya menunggu si orang kaya mau memberi. Jadi mereka ini sama-sama saling nunggu, akhirnya malaikat maut datang. Itu makanya tidak terwujud potensi ekonomi. Si ustadz malu untuk meminta, karena dia sering berkata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Si orang kaya juga segan untuk datang, karena mungkin pengalaman dia pribadi, beberapa orang kaya yang sedekah, beberapa hari setelah itu langsung mati, meninggal dunia. Jadi oleh sebab itu saya pun minder, tidak berani untuk membawa proposal ke orang kaya ini. Sampai akhirnya Allah mendatangkan corona. Jadi ketika corona datang, kami halal bihalal, bertemu dengan beberapa sahabat, mungkin memang digiring oleh kudrat iradat Allah SWT, akhirnya kami berkumpul, lahirlah sebuah lembaga yang disebut dengan Tabung Wakaf Umat. Ini terdiri dari sahabat-sahabat saya dulu ketika kuliah di IAIN, kemudian hari ini kami masih hidup bersama dalam dakwah, kemudian sahabat-sahabat sesama alumni Al-Azhar Mesir. Akhirnya 35 orang kami bersama, kami buatlah Tabung Wakaf Umat. Jadi ketika saya datang sendiri sebagai personal Abdul Somad, saya merasa sungkan. Saya merasa nggak enak. Saya merasa gagap untuk bicara. Tapi begitu membawa nama yayasan, alhamdulillah lancar saja. Assalamualaikum Bapak, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah wakaf yang mau diberikan, nggak ada tanah wakaf, ya kira-kira setengahnya wakaf, setengahnya kami bayar. Cuman kalau setengah yang diwakafkan ini mungkin masuk surga juga. Cuman ya setengah kakinya lah yang masuk, setengah lagi tidak. Kalau tidak ada tanah wakaf, ruko, tidak ada ruko ambulan. Jadi di situ baru saya berpikir, kenapa tidak dari dulu kita buat? Memang saya selama ini selalu menempel ke lembaga-lembaga. Saya lihat ada sahabat-sahabat dari Dompet Duafa, lalu saya ikut Dompet Duafa. Kemudian saya support penggalangan dana. Lalu kemudian saya lihat ada di sana Dewan Dakwah yang selalu menemani saya masuk ke suku Terasking, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, Talang Mama, Anak Dalam, suku Kubu. Maka kemudian saya bergabung dengan Dewan Dakwah. Tapi yang selama yang bicara itu adalah sahabat-sahabat di Dewan Dakwah. Yang bicara langsung itu adalah sahabat-sahabat di Dompet Duafa. Saya hanya pada tablik akbarnya, lalu kemudian pada endorse-nya. Tapi baru ketika terbentuk Tabung Wakaf Umat ini, kita tanda tangani fakta integritas, karena sebetulnya masyarakat ini trauma. Ada beberapa orang yang mengatasnamakan ustadz, mengelola tanah wakaf, tapi pada kenyataannya tanah wakaf itu dimiliki pribadi, yang awalnya itu untuk pesantren tahfiz Quran gratis, tiba-tiba berdiri rumah anaknya, rumah mantunya, rumah cucunya, akhirnya masyarakat trauma. Kalau ada masyarakat trauma kepada polisi, trauma kepada tentara, trauma kepada hakim, mungkin masih bisa terobati. Tapi kalau sudah masyarakat trauma kepada ustadz, ini bahaya. Maka dia setiap melihat ustadz, waduh saya trauma ini. Ya na'udzubillah. Makanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini, kita bubuhkan lagi tanda tangan, fakta integritas, bahwa kalau kami nanti meninggal dunia, anak kami tidak ada hak apa-apa, kami akan kembalikan kepada umat yang layak. Jangan sampai idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jadi dalam sehari itu kadang kami jalan ke 2 kantor. Pagi ke rumah sakit, siangnya ke kantor dinas yang mau menerima kita untuk mensosialisasikan ini. Alhamdulillah berjalan, membangkitkan semangat, ada yang memberikan uang, dari mulai menghadap langsung tokoh-tokohnya, lalu membuatkan kotak kecil yang receh-recehnya, membawakan proposal. Saya katakan gerakan kita ini adalah gerakan semuanya kita pakai. Jalannya, jaringnya, pancingnya, terserah. Yang penting kita pasang, nyangkutnya nanti di mana terserah. Mau dimakan ikan hiu, alhamdulillah, ikan teri juga alhamdulillah. Yang penting kita pasang pukat harimau, habis kita tarik semuanya. Dan di situ saya merasa kita tidak ada sungkan, tidak ada segan, karena yang kita bawa adalah atas nama umat. Hanya saja yang saya rasakan terlalu sibuk selama ini pergi ke sana kemari tablik akbar, sampai agak terlambat sedikit membentuk ini, tapi tidak ada kata-kata terlambat. Karena ini adalah memanfaatkan potensi umat. Karena ada orang yang amat sangat kaya, dia bingung dengan uangnya ini mau dikemanakan. Lalu kemudian ada saudara kita yang sangat susah, bingung apa yang mau dimakan nanti malam. 2 kondisi masyarakat yang kontradiktif.
Lalu siapa yang menemukannya? Siapa yang akan menjadi jembatan penemu antara mereka berdua? Titik temunya adalah ada pada da'i, ada pada ustadz tadi. Ustadz ketemu dengan orang susah, ustadz ketemu dengan orang kaya, ustadz mempertemukan mereka, tidak secara fisik. Bapak bisa transfer. Selama ini mungkin dia segan kalau mau transfer ke nama kita. Dia khawatir jangan-jangan ini penghinaan. Jangan-jangan ini nanti ustadz nggak enak hati. Tapi kita berikan, ini adalah tabung wakaf umat, ini milik umat, kami hanya sekedar mengurus ketika nyawa masih bersemayam dalam jasad, maka saya kira potensi-potensi ekonomi umat ini dapat kita ambil, kita manfaatkan. Sehingga tidak lagi ada anak yatim yang cerdas nggak bisa sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak du'afa yang sebetulnya bisa, tapi karena nggak ada biaya untuk kos-kosan. Sehingga memang program ini dari awal dulu kami sudah mengantar, ada seorang anak yang kami antar ke pondok pesantren. Ini namanya program, kalau dulu kita mengenal ada gerakan nasional orang tua asuh, maka mungkin ini kita ambil, kita hidupkan kembali sehingga anak-anak yang punya potensi hafal ini bisa. Lalu kemudian apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita galang, apa yang bisa kita satukan. Ada person-person yang punya harta berlebih. Mereka itu sebetulnya juga diuji Allah SWT. Ada yang diuji dengan ilmunya, mereka diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan puasanya. Karena kita bicara tentang potensi ekonomi, maka umat ini sebenarnya amat sangat kaya, hanya saja tercerai-berai materi, duit, tanah ini tak terkelola dengan baik. Dan saya kira kalau kita buat lembaga-lembaga ini, bukan berarti kita mematikan Badan Wakaf Indonesia BWI, bukan. Kita tidak bermusuhan atau mencari musuh, tidak. Justru kita mendapat legalitas dari Badan Wakaf, bahwa lembaga ini dapat izin dari Badan Wakaf untuk mengelola wakaf. Jadi kita partner bersama-sama. Dan kita tidak pula menjadi lawan dengan dompet du'afa atau dewan dakwah, tidak. Karena kita akan bersinergi bersama-sama. Jadi saya kira bahwa ekonomi syariah hari ini umat Islam yang mayoritas jamaah terbanyak umroh di dunia, tapi ekonomi syariahnya hanya baru sampai 5-6%. Ini tantangan bagi kita. Saya tidak mengatakan kegagalan kita, karena itu akan menjatuhkan imun kita. Nanti kalau imun kita jatuh, nanti kita kena COVID. Ya, tapi saya katakan ini justru membangkitkan adrenalin kita. Kita mesti lebih semangat lagi untuk membangkitkan ekonomi syariah ini. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah pendidikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin kalah di bidang ekonomi, mungkin kalah di bidang politik, tapi jangan sampai kalah di bidang pendidikan. Kita tahu ketika Mustafa Kemal Atatürk bangkit, bagaimana azan dia robah menjadi bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Lalu kemudian Hagia Sophia dia robah menjadi museum. Lalu kemudian hari ini orang begitu bangganya, hampir setiap Instagram, FB memposting bahwa Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Orang lupa bahwa 2024 itu adalah 100 tahun, 1 abad perubahan sekularisme. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bercerita tentang keberhasilan sekularisme di negara-negara Islam, ada 2 negara sebagai contoh kasus. Yang pertama Tunisia, yang kedua adalah Turki. Tapi apa yang terjadi pada Turki? Menjelang 4 tahun ulang tahun 1 abadnya, justru Mustafa Kemal Atatürk gagal total. Malah museum dulu sekarang berbalik kepada masjid. Artinya politik boleh kalah, tapi pendidikan tak boleh kalah. Ada satu yang dia lupakan. Dia berhasil merubah azan, dia berhasil merubah masjid jadi museum, tapi dia lupa menutup madrasah imam wa khatib. Andai saja waktu itu dia menutup madrasah imam wa khatib, dan semua ma'had-ma'had pondok pesantren ditutup, maka saya yakin dan percaya berhasillah sekularisasi di Turki. Tapi ketika dia sudah merasa powerful untuk membatalkan khalifah, menghancurkan sistem keislaman, tapi dia biarkan ini tunas-tunas hijau ini tumbuh, akhirnya tunas hijau ini menjadi batang kayu yang kokoh dan kuat. Hari ini kita melihat hasilnya. Ini pelajaran bagi kita bahwa pendidikan jangan sampai kita tinggalkan. Ada pendidikan formal, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran.
Bahwa nanti kelanjutannya pada S1, S2, S3 kita serahkan. Dia mau mengambil fakultas hukum, nanti dia akan buka lembaga bantuan hukum untuk ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, untuk membela orang-orang yang dibusukkan. Bagaimana dia bisa membela hukum konvensional kalau dia tidak mengerti hukum konvensional? Dari fakultas syariah adalah Islamic law, hukum Islam. Tapi kita pakai hukum Belanda, maka perlu ada sarjana-sarjana yang mengerti hukum Belanda, tapi dalam kepalanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Perlunya kita memasukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Kami pernah mencoba ini, membisikkannya ke salah satu bupati. Bapak Bupati, bisa nggak kita masukkan 5 guru ke SMP? Gimana caranya Pak Ustadz? Angkat 5 guru. Guru Quran hadis kita ambil dari anak Usuluddin. Karena di Usuluddin itu ada namanya jurusan tafsir hadis. Tapi mereka nggak punya ijazah untuk ngajar. Bisa. Kita berikan mereka 6 bulan akta 4. Untuk guru fikih kita ambil dari anak syariah. Supaya apa? Supaya jangan sampai lembaga pendidikan Islam ini menjadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Ta'buhu kasir wa taswiquhu asir. Sulitnya minta ampun, pemasarannya juga minta tolong. Oleh sebab itu ini membantu. Lalu kemudian untuk bahasa Arab kita ambil dari Fakultas Tarbiyah. Memang mereka dididik untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian untuk akidah akhlak kita ambil dari jurusan akidah wal falsafah. Dengan nanti akta 4. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka lalu kemudian guru tahfiznya kita ambillah dari pondok-pondok tahfiz. Maka semua bisa diberdayakan. Gaji gurunya dari mana? Pak Bupati mengeluh karena Pemda tidak bisa. Ini APBD kita sangat terbatas. Apalagi di beberapa kabupaten sudah terjadi pemotongan. Maka sesungguhnya potensi zakat. Lagi-lagi ekonomi tak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Kalau kita mau pendidikan berkualitas, bisa 5 guru kita angkat. Dan saudara kita dari agama lain tidak akan marah, tidak menuntut. Mereka tidak akan mengatakan, loh ini hasil dari APBD, kenapa kami tidak mendapatkan 5 guru tambahan yang sama? Kita bisa mengatakan, guru ini digaji dari Badan Amil Zakat Nasional. Kesadaran ini siapa? Lagi-lagi yang menyadarkan umat ini adalah da'i, dan da'i. Lewat khutbahnya, lewat tausiahnya, lewat kajian ibu-ibunya. Maka kalau bisa kita selamatkan umat dari kebodohan ini, maka akan lahirlah sarjana-sarjana, sains teknologi, fakultas pertanian dan peternakan, ahli-ahli hewan dalam peternakan pertanian, ahli-ahli dalam bidang sains, medis, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, tahfiz. Nah, ini semua adalah lagi-lagi peluang kita dalam pendidikan. Adapun yang sifatnya formal, non formal, kita tahu bahwa yang ikut pengajian di masjid ini pertama, anak-anak muda yang baru hijrah, yang kedua, orang pensiun. Bahasa kasarnya orang pensiun menunggu sakaratul maut. Yang ketiga, orang-orang yang memang sedang mencari agama. Jadi ketika dia berusia 25 ke 30, dia lebih konsen pada bagaimana cari kerja, bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana menikah, punya anak. Tapi ketika dia sudah sampai pada umur 35 ke 40, dia mulai mencari agama. Nah, mereka inilah yang mencari pengajian, mulai duduk di masjid, di shop-shop belakang. Tapi ini non formal. Oleh sebab itu kita jangan tinggalkan ini, karena masjid juga mesti berkurikulum dan bersilabus. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat saya untuk membuat 40 tatap muka. Quran 40 tafsir surat-surat pendek, ayat-ayat pendek. Hadis 40 hadis-hadis yang simple sederhana, 40 tatap muka. Fikih 40 kajian khilafiyah. Karena kita ingin menyelesaikan masalah khilafiyah. Bagaimana lamsur rajul lil mar'ah yang qudul wudu, apakah laki-laki perempuan bersentuhan membatalkan wudu atau tidak? Bagaimana menurut Hanafi, bagaimana menurut Maliki, bagaimana menurut Syafi'i, bagaimana menurut Hambali, apa dalilnya, bagaimana menurut qasahnya, bagaimana tarjihnya. Sehingga simpel, sederhana, 40 tatap muka, tapi masyarakat cerdas. Sehingga nanti kalau ada orang mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit lagi, masyarakat sudah tahu, itu sudah basi, sudah kami kaji kemarin dari berbagai aspeknya.
Lalu kemudian ada pula akhlak 40 tatap muka, bagaimana ridho, qanaah, tawakal. Sehingga kajian bersilabus. Kita tahu bahwa materi-materi ini berat. Maka untuk meringankan ini, sebagian masjid sudah ada yang pakai Infokus. Maka Ustadz menyiapkan bahannya. Kita tuliskan biografi Ustadznya. Kita tuliskan, muatkan gambarnya, sarjana lulusan apa. Kita tawarkan ke kantor, ke masjid, ke masyarakat, ke rumah sakit. Tujuannya apa? Sehingga masyarakat ini terdidik menjadi cerdas. Secara formal pendidikan TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, SDIT, full day, boarding school. Sedangkan secara non formalnya masyarakat tercerdaskan lewat. Ada pengajian ibu-ibu setelah ba'da asar. Ada pengajian malam, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat sirah, Jumat malam Sabtu tahfiz, Sabtu malam Ahad. Maka mungkin dia kajian umum atau tablik akbar atau ustadz undang dari luar kota untuk merefresh pengetahuan dia. Nah, maka ini juga potensi yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Ekonomi sudah, pendidikan sudah, yang ketiga adalah politik. Saya batasi tadi 4. Politik yang saya maksud. Ada sebagian orang mengharapkan ustadz-ustadz ini jangan berpihak pada kelompok manapun. Karena nanti akan berbahaya pada dakwah. Saya tidak salahkan itu. Tapi saya pribadi, kalau melihat di suatu daerah, kabupaten, kota, provinsi, saya melihat untung ruginya dakwah. Kalau orang ini naik menjadi bupati, Basnas akan terbantu, Islamic Center akan terbangun, program dakwah akan berjalan. Maka saya, terserah bagi yang tidak setuju dengan saya, maka saat itu saya memberikan support, memberikan endorse, memberikan pilihan. Itu ijtihad saya. Karena menurut saya, mesti ada pilihan. Tapi ada kalanya juga saya tidak menentukan pilihan. Ketika ditanya, saya ngeles-ngeles. Karena bagi saya lihat, ya antara Fir'aun dengan Namrud ajalah. Jadi tak perlulah saya bersikap. Tapi kalau saya sudah lihat jelas orangnya, kalau dia duduk nanti, dia akan support Majelis Ulama, dia akan support Nahdlatul Ulama, dia akan support Muhammadiyah, dia akan support Perti Al-Wasliyah, dia akan support ormas-ormas Islam, dia akan menolong amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mendudukkan orang yang punya kuasa ini juga adalah bagian dari dakwah. Karena secerdas apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, tak ada apa-apanya dibandingkan tanda tangan mereka. Itu ijtihad saya. Bahwa saya mungkin keliru, iya. Tapi saya melihat, mencermati, ini amat sangat penting. Potensi politik ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak bisa melepaskan. Kita tahu bagaimana masjid bisa tegak masjid hari ini, itu karena politik yang luar biasa. Berapa abad berdiri, berapa puluh tahun bisa berubah menjadi masjid, itu juga karena kekuasaan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya engkau tahu doamu itu makbul, dan doamu itu cuma satu, maka mintalah Allah marzuqna imaman adila, Allah berikan pemimpin yang adil. Maka dalam hal ijtihad menentukan pilihan, itu juga bagian dari potensi umat hari ini. Di tengah kacau balaunya umat ini, maka ada tokoh agama, ustadz yang bisa menyelamatkan. Tapi sifatnya kasuistik pada daerah-daerah tertentu. Saya tidak generalisir semua. Saya tidak ingin umat terpecah belah hanya karena masalah sepele, remeh-temeh, dan kecil. Saya juga tidak ingin menarik-narik ikadi, menyeret ke lembah politik praktis dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kasus saja di beberapa daerah. Yang terakhir sekali adalah potensi milenial. Milenial ini adalah generasi yang mencari Islam, tapi kalau bahasa Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Jadi mereka luar biasa. Mereka punya, jadi yang kita nampak dia, ya anak muda yang biasa-biasa saja. Tapi rupanya mereka mengelola akun, mereka mengelola grup, mereka punya potensi yang luar biasa. Ini kalau tidak kita dekati, kita tidak berdayakan, maka ini akan habis. Coba kita duduk-duduk sejenak pada saat hari kosong, tidak ada kegiatan, coba buka berapa follower, viewer, subscriber. Tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat, yang besar-besar, berapa followernya, berapa viewernya, berapa subscribernya. Yang kontennya amat sangat penting, bermakna, mendidik.
Bandingkan dengan subscriber, viewer, follower, konten sampah yang tidak mendidik, yang justru mungkin mengajak kepada maksiat. Ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina, karena ra'ina itu identik dengan ra'una. Tapi juga di tempat lain dikatakan waqulun zurna. Allah ketika melarang, ini enggak boleh, ini haram. Lalu yang halal itu mana? Oleh sebab itu, konten milenial, konten yang mendidik, membuat musabaqah, vlog, Islamic vlog, vlog syariah. Muncullah vlogger-vlogger, youtuber-youtuber dari kalangan anak-anak muda, anak pesantren yang memberikan arus yang berbeda sehingga anak-anak muda ini tidak hanya searus saja. Nah, jadi potensi ini luar biasa. Ini ada di tengah umat dan ini bagian dari dakwah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Musa, ya sihir. Maka datanglah Nabi Musa dengan mukjizat, memukulkan tongkatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Isa, ya pengobatan. Maka datanglah Nabi Isa dengan mukjizatnya. Bahasa kaum pada zaman Nabi Muhammad SAW, syair. Maka datanglah Allah dengan memberikan Al-Quran dengan mukjizatnya. Bahasa kaum zaman kita sekarang adalah FB, Twitter, WhatsApp, video, YouTube, podcast. Maka ini bilisani qaumi. Kalau kita tata ini dengan baik, maka ini potensi yang luar biasa. Anak-anak muda tersadarkan. Alhamdulillah kita ada tokoh anak-anak muda yang digandrungi orang banyak. Ustadz Salim Afillah, kemudian Ustadz Hanan Ataki, kemudian banyak lagi anak-anak muda kita yang menjadi ikon anak muda hijrah. Saya kira saya batasi 4 poin itu yang saya lihat, yang terlihat oleh saya. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat da'i-da'iyah melihat skop yang lebih besar dan lebih universal lagi. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin itu sebagai pengantar dialog kita petang ini. Selebihnya mungkin kita lebih banyak interaktif dan saya banyak mengambil manfaat mudah-mudahan dari pertemuan kita ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Al-Mukarram Dr. Atabik Lutfi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah kepada Ustadzuna Ustadz Abdul Somad LC MA PhD, padat, ringkas dan komprehensif kalau bahasa saya, dan tentu ya para pengurus IKD juga amat sangat memahami bahasa beliau, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan akan semakin menguatkan kembali peran kita sebagai dai, sebagai ustadz, untuk membangkitkan, memaksimalkan potensi umat yang tadi beliau sebut. Ada 4 potensi: potensi ekonomi, potensi pendidikan, potensi politik, dan kemudian potensi milenial. Baik, kemudian masih ada waktu insya Allah bersama Ustadz Abdul Somad kepada seluruh da'i dan da'iyah, baik yang ada di kantor kami, karena ini Ustadz ada sebagian, ya seluruh pengurus PPIKD yang bersama kami di kantor kami, kemudian yang lainnya bersama daring, gitu ya, bersama media tadi, kaum milenialis. Baik, saya langsung persilahkan kepada yang di kantor IKD dulu, sebelum kita menyerahkan waktu untuk tanya jawab dialog kepada yang berada di Zoom. Terima kasih Ustadz. Langsung Ustadz Abdul Somad jawab, tapi sebelumnya mohon maaf Ustadz, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom. Ada Agim, Damang Agim, alhamdulillah, kumaha Damang Agim. Kemudian ada juga Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah bergabung di Zoom. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Ustadz Idris Abdul Somad, mantan Sekjen IKD, sehat Ustadz? Ada pula Ustadz Sahabudin dari Yakesma. Ada juga siapa lagi Ustadz? Baik, insya Allah nanti kita sapa kembali setelah jawaban dari Ustadz Abdul Somad. Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan pandangan antum tentang yang ditanyakan oleh Ustadz Khairan. Ketika saya bicara tentang puasa sunat, orang tidak marah. Ketika saya bicara tentang etikaf, tidak ada orang marah. Tapi ketika saya mengajak umat untuk belanja ke warung sebelah, disitulah baru muncul haters, baru muncul serangan. Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad memusuhi non-muslim,
karena mengajak orang Islam belanja ke warung Muslim. Betul kata Buya Nasir, Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh kalah. Karena ini pertarungan as-sira' bainal haqqi wal batil. Kalau yang hak mengalah, maka yang batil akan merasa menang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, bicaralah tentang kebenaran, sehingga orang yang salah jangan sampai merasa benar, karena orang benar diam. Maka saya sampai hari ini tidak pernah berhenti mengajak kita, mari belanja habis sholat subuh, belanja ke 212 Mart, belanja ke Mart milik masjid yang ikut kepada program masjid, habis sholat subuh ada program etikaf dan lain sebagainya. Nah, ini tentang masalah ekonomi umat. Jadi tidak pernah berhenti, jangan pernah lelah. Ketika kita lelah, maka sesungguhnya musuh dan setan tidak pernah lelah. Orang yang terus yuriduna ayutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya dengan berbagai macam program-program yang kita miliki yang sifatnya program keumatan. Maka saya pribadi, jadi kalau nanti banyak nampak video saya mengendorse baju, mengendorse hijab, mengendorse jubah, mengendorse keripik, mengendorse madu, itu tidak lain tidak bukan milik umat Islam yang kemudian karena kalau ustadz yang ngomong nanti lihat video ustadz mereka tonton. Ini nomornya, ini websitenya, ini kontaknya, tak lain tak bukan adalah untuk membangkitkan ekonomi umat. Kemudian yang kedua tentang khilafiyah. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat dalam beberapa hal. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Tapi ketika pertemuan ulama-ulama internasional beberapa masa yang lalu di Jakarta, kami bisa duduk bersama. Kami bisa nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita tolong menolong pada hal perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Basic pendidikan berbeda, kemudian referensi bacaan juga berbeda, tapi kemudian kita bisa menerima perbedaan karena memang kita tidak ada kepentingan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Dalam sejarah literatur perjalanan pemikiran Islam, ada 3 kelompok yang berbeda. Satu nassiyun, kaum tekstualis, yang berpegang kepada teks. Yang satu lagi akliyun, kaum rasionalis, yang lebih mengedepankan akal. Yang satu lagi irfaniyun, yang lebih mengedepankan intuisi. Ilham, bisikan, mimpi. 3 kelompok ini terus ada, zaman berzaman, musim berganti. Ada nassiyun, sangat tekstualis. Ada akliyun, sangat rasionalis. Dan ada irfaniyun, riyadhah, puasa, menahan makan, tahan minum, tahan tidur untuk mendapatkan ilham dan mimpi. Dan 3 kelompok ini selalu sira', konflik, niza', ikhtilaf. Tapi mereka nanti akan dipertemukan pada satu titik. Titik yang mempertemukan mereka adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan akan mempertemukan mereka. Saya tidak pernah terpikir di benak saya akan bisa bersama satu majelis dengan A'agin, akan bisa bersama satu majelis dengan Ustadz Salim Afillah, akan bersama satu majelis dengan sahabat-sahabat dakwah. Tapi kemudian kenapa? Apa yang membuat kita bisa bersama? Karena kita tidak salah pilih musuh. Karena kita tidak salah pilih jalan. Maka saya kira para da'i bisa meminimalisir khilafiyah ini kalau kita bisa memandang lebih universal, menempatkan musuh pada tempatnya, menempatkan target dakwah pada tempatnya. Dan ini perjuangan kita masih panjang. Itu tadi internal, ekonomi dan khilafiyah. Sekarang yang eksternal, sekularisme, liberalisme. Kita tahu tidak semua ustadz menguasai ini. Oleh sebab itu alhamdulillah ada satu lembaga yang terdiri dari mereka yang memang menggeluti bidang itu. Di Malaysia ada lembaga yang dipimpin oleh Profesor Naqib Al-Attas yang bernama ISTAK. Dan alumni-alumninya juga luar biasa. Di antaranya Dr. Adian Husaini, ada Dr. Samsudin Arif, ada di sana Dr. Fahmi Zarkashi,
Mereka ini adalah memang concern di bidang pemikiran sekuler dan liberal. Hanya saja materi mereka ini berat. Dulu saya punya ide, bagaimana kalau kita buat acara namanya soal UAS. Soal UAS artinya Ustadz Somad yang bertanya, sehingga ketika orang lihat itu soal UAS seolah-olah ini soal ujian akhir semester. Padahal sebenarnya saya yang nanya dengan bahasa yang simpel sederhana. Saya nanya, nanti Ustadz Samsudin Arif jawab. Saya yang nanya, nanti Ustadz Fahmi Zarkashi jawab. Saya yang nanya, nanti Ustadz Adian Husaini. Hanya saja belum ketemu waktu yang tepat untuk menyadarkan umat ini tentang bahaya sekularisme, liberalisme. Lalu kemudian video-video pendek nanti kita potong, kita share. Saya berharap itu nanti terwujud di masa akan datang. Karena kalau tidak, kita tidak punya senjata yang cukup untuk membantah. Kalaupun kita bantah, tidak mengena tepat pada sasaran. Karena ini ada khusus. Ustadz Fahmi Salim alhamdulillah menulis satu buku tafsir liberal. Maka kemarin kita juga banyak dialog dengan beliau. Jadi saya kira perdebatan ini bukanlah perdebatan yang baru. Karena dulu juga ulama berdebat dengan mulhidun, dengan dahriyun. Dahriyun apa bedanya dengan sekuler liberal hari ini? Mereka berkata namutu wa nahya, kami hidup kami mati, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan kami tidak pernah mati kecuali hanya karena zaman dan masa saja. Saya kira perjuangan kita masih panjang. Ada bagi orang yang mudah mengalah, dia akan down, akan jatuh. Tapi bagi orang yang bersemangat, dia akan melihat ekonomi khilafiyah intern, lalu kemudian sekularisme, liberalisme ekstern, ini justru membangkitkan adrenalinnya. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, ada wacana supaya kita sesama Ustadz duduk bersama. Karena kalau Ustadz sudah duduk, kata orang, menjinakkan buaya itu mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang buaya. Nah, jadi kalau sudah pawang-pawang buaya ini ngumpul, maka insya Allah follower-followernya ini juga nampaknya sederhana. Nongkrong-nongkrong bareng, cerita bareng. Tapi umat begitu melihat, wah ini kekuatan yang luar biasa. Ini paling tidak meminimalisir khilafiyah dan membangkitkan ekonomi umat. Saya kira demikian Al-Mukarram. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Tadi beliau menyampaikan solusi kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Yang hadir bersama kita di program hari ini 3.000 jamaah lebih. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami ingin menyapa Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, Agim. Assalamualaikum, kumaha damang. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha mencatat setiap tutur kata, Maha tahu setiap niat yang terlintas di dalam hati, Maha tahu apa yang tersirat dalam pikiran. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi, dan semoga Allah yang Maha dekat menerima apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah, karena tidak ada yang lebih penting selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas undangan ini, IKADI. Masya Allah, sebuah karunia besar, dan jazakallah Ustaz Abdul Somad atas ilmunya. Ya, itu saja. Ustaz Abdul Somad, ada yang mau disampaikan ke Agim? Ya, yang paling mahal adalah ketika kita duduk begini, sampai sejauh mana kita merasa bahwa bersama kita itu ada Allah yang Maha melihat, mendengar, menyaksikan. Bahwa ada malaikat yang mencatat setiap ucapan gerak kita. Seharusnya ini menjadi bahan tafakur sungguh-sungguh bagi kita. Karena kalau kita sudah merasa ditatap Allah, didengar oleh Allah, dan diketahui hati kita oleh Allah, kita lolos dari keyakinan gitu.
kita akan mudah tergelincir di dalam berbicara, berpikir, berhati, bersikap. Akan ada rasa bebas untuk berbuat. Rem terbesar bagi kita untuk bisa menjaga lisan, sikap, pikiran adalah keyakinan yang kokoh, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Yakin bahwa ilmu Allah menyelimuti kita, pengetahuan Allah, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Mengapa ini begitu sangat penting? Seperti yang kita pahami dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang pertama dihisab adalah mujahid yang merasa berjuang sampai mati terbunuh di medan perang, dan dia mengakui semua ini lillahi ta'ala. Tetapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani. Hasilnya diseret ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, karena dia sampai mati. Tidak kurang pengakuannya, tapi yang kurang satu saja, yaitu ternyata hatinya itu lebih menikmati pujian, penghargaan, kedudukan di sisi makhluk daripada keridhaan Allah. Ternyata semua yang dilakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang kedua dihisab adalah ustadz-ustadz ini yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Kita sudah tahu sendiri hadisnya ya, bahwa sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakui, ya Allah, saya belajar karena Engkau, saya ajarkan karena Engkau, saya dakwah karena Engkau. Tapi Allah yang Maha tahu segala rahasia, wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidati sudur. Tidak bisa dibohongi. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin disebut alim. Mungkin sekarang disebut dai, ulama, ustadz, mubalik. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret itu dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang pengakuannya lillahi ta'ala, tidak kurang pengetahuan Qur'annya, fasihnya, hafalannya, kemerduannya. Tapi kenapa tidak berhasil masuk surga? Padahal gigih perjuangannya. Karena ternyata hatinya ini lebih sungguh-sungguh untuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Pujian, penghargaan, pengakuan. Dan itu termasuk syirik. Dan Allah tidak menerima. Inna syirka la dzulmun azim. Jadi senang sekali dengan semangat yang menggebu dari semua pihak. Ya cuma ya saya selalu ingat kepada hadis ini nih, selamat tidak nih saya. Dalam gigihnya berusaha berbuat sesuatu, tapi kalau lalai terhadap hati ini, nauzubillah, bisa terjerumus. Wah, kalau kita ngurus hati, kapan kita berjuangnya? Justru orang yang hatinya bersih akan dibimbing oleh Allah. Mudah sekali nanti akan mendapat tuntunan Allah. Seperti gelas yang bening, kalau diberikan cahaya, mudah bercahaya. Jadi tuntunan bisa belajar lewat ustadz manapun yang benar, baik ilmunya, lebih mudah terserap. Bimbingan Allah, apakah nanti ada ilham, ada petunjuk Allah, mudah dipahami. Atau kita belajar dari kejadian-kejadian, mudah bersikap. Dengan qalbun salim, insya Allah khilafiyah tidak menjadi rumit lagi. Karena yang membuat bertengkar kan sesungguhnya bukan perbedaan pendapatnya, tapi nafsunya yang membuat bertengkar. Kalau yang saya pahami begitu. Itu saja. Jadi kita harus sangat siap. Jazakallah khairah. Subhanallah, barakallahu fiik. Ustadz Abdul Somad masih bersama kami. Mungkin kalimatul ikhtitam dari Ustadz Abdul Somad atau
Ustaz Abdul Somad sampai jam berapa bisa bersama kami Ustaz? Fadhal Ustaz Abdul Somad, kami serahkan kembali kalimatul ikhtitam dari Ustaz Abdul Somad untuk kami semuanya, khususnya untuk para da'i dan da'iyah IKADI, agar insya Allah berperan lebih besar untuk memaksimalkan potensi umat. Jazakumullah khairan. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim yang dimuliakan Allah, Al-Mukarram Syekhuna Dr. Hidayat Nur Wahid Hafizahullah, kemudian Ustaz Idris Abdul Somad. Mudah-mudahan pertemuan kita ini liqa'an thayyiban mubarakan fih, pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan banyak terima kasih, diminta memberikan kalimat ikhtitam penutup, bahwa saya simpulkan pada 3 poin, bahwa ketika kita merasa sudah cukup, maka disitulah sebenarnya kita sedang terperosok, terjerumus dalam kekurangan. Maka saya selalu kalau pergi tabligh akbar, bertemu dengan da'i, tuan guru, ajengan, ustadz, selalu minta nasihat. Begitu juga dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid ketika dulu datang ke Pekanbaru. Begitu juga kalau ketemu dengan Agim, tolong nasihati saya, tolong doakan saya. Karena dengan kita minta doa, nasihat, disitulah turun keberkahan. Karena kita selalu meminta, tak tahu dari mulut yang mana doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau sudah sampai pada level ustadz, mungkin orang segan menasihati kita. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih lama, lebih banyak makan asam garam, lebih banyak pengalamannya, maka mereka akan menasihati dengan bahasa mereka, dengan kesantunan mereka. Saya kira itu memperkaya kita, memperkaya khazanah keilmuan dan pengalaman. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan ini banyak sekali ujian dan cobaan. Maka Allah mengatakan, wa may yartadda minkum an dinihi, kalau ada di antara kamu yang merasa lemah, lalu kemudian dia tinggalkan jalan ini, fasawfa yatillahu biqaumin, maka Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka membalas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad menegakkan agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. Kemudian yang paling penting, la yakhafuna fillah lawmata la'im, mereka tidak pernah takut terhadap orang yang mencaci, mencela, mengecam. Kalau sekarang mungkin mereka tidak pernah takut pada haters, mereka tidak pernah takut pada bully, karena mereka berharap karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, wala tanaza'u, jangan berkelahi, jangan ikhtilaf, jangan bertengkar, fatabshalu, karena kamu pasti akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kehilangan semangat. Betul. Habis energi kita membahas khilafiyah, habis semangat kita melihat masalah-masalah yang memang dari dulu tidak pernah selesai. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan Agim tadi tidak ada ikhtilaf, yang ada adalah hawa nafsu. Kalau kita mampu mengalahkan keegoan kita, maka sesungguhnya beberapa tokoh sudah menunjukkan bagaimana mereka menyikapi ikhtilaf. Saya kira 3 poin itu sebagai penutup dari saya, dan saya tetap banyak mendapatkan pengetahuan daripada tuan guru, para ulama, kiai sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khaira wa barakallahu fi wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Semuanya alhamdulillah, para da'i dan da'iyah semuanya dimanapun berada, kita sudah banyak mendapatkan pesan, mendapatkan hikmah dari Ustazuna Ustaz Abdul Somad LC.MA PhD. Kita doakan beliau sebagaimana permohonan beliau tadi. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tim beliau dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, berdakwah untuk menjayakan umat ini di bangsa yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga ustadz-ustadz yang lain, para da'i dan da'iyah yang lain, para tokoh nasional, selalu kita doakan mereka selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami semuanya mengucapkan jazakumullahu khaira wa barakallahu fi lil Ustaz Abdul Somad LC.MA PhD. Insyaallah kami berharap antum bisa berkenan bersama kami kembali insyaallah dalam program IKADI yang lain. Insyaallah Ustaz, jazakumullahu khair sekali lagi. Kami sapa terlebih dahulu Ustaz Dr. Hidayat Nur Wahid. Mungkin beliau ingin menyapa kepada Agim atau kepada Ustaz Abdul Somad. Fadol Dr. Hidayat sebagai Ketua Penasehat PPI IKADI. Jazakumullah khairah. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pada sahabat kita dan sekaligus guru, Ustadz, dan pembimbing kita semuanya, Agim dan Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, CMA, dan seluruh pimpinan IKADI, Prof. Satori, Dr. Busairi, dan Dr. Atabik, dan semua keluarga besar IKADI yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa muallimina Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya kira langsung saja karena waktu kita juga tidak banyak, sebagian sahabat-sahabat kita, para ustadz kita sudah harus meninggalkan karena akan sholat maghrib dan lain sebagainya. Pertama, seperti antum juga, kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Agim, kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, dan kepada keluarga besar IKADI yang bisa menyelenggarakan sebuah terobosan yang tadi Ustadz Abdul Somad mengingatkan, inilah bilisani qaumihi, kaumnya yang sekarang itu ya kayak gini, berani menerobos, termasuk juga melakukan dakwah via Zoom. Ini bukan bid'ah insyaallah ya. Walaupun bid'ah, ini bid'ah hasanah insyaallah. Nomor dua, IKADI adalah satu organisasi yang dari namanya saja jelas, ya, Ikatan Dai Indonesia. Dia bukan ikatan dai, ada dua, dai dan dai, itu Ustaz Abdul Somad pasti paham. Dua hal yang sangat berbeda sekalipun hanya panjang dan pendek. Dai adalah yang berdakwah, yang mengajak. Antum semuanya ada ikatan dai, para duat yang mengajak kepada kebenaran, kepada keislaman, kepada kemakrufan, dan seterusnya. Bukan da'i. Kalau da'i itu yang ngaku-ngaku saja. Yang ngaku-ngaku, yang mengklaim, yang ya begitu. Ngaku-ngakunya Islam, tapi anti-Islam. Ngaku-ngakunya Pancasila, tapi perilakunya Pancasial. Gitu. Itu namanya da'i, namanya ngaku-ngaku. Ketuhanan yang Maha Esa, tapi yang diberlakukan keuangan yang Maha Kuasa, itu ngaku-ngaku. Karenanya kalau kemudian untuk yang kesekian kalinya DPR dikepung oleh para ustadz, para umat yang menolak rancangan undang-undang tentang HIP, ya itu wajar karena memang dalam rancangan undang-undang HIP itu Pancasilanya banyak yang kemudian menjadi ngaku-ngaku. Bagaimana Pancasila? Kok kemudian tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dipentingkan ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan saja, atau malah seringkali malah nggak disebut. Ketika menyebut tentang visi manusia Pancasila, nggak ada ketuhanannya. Ketika menyebutkan tentang ciri manusia Pancasila, nggak ada ketuhanannya. Lah ini apa? Ini pasti Pancasilanya dai, ngaku-ngaku, bukan dai, bukan yang mengajak berpancasila secara baik dan benar. Tadi ada yang menyampaikan usulan secara tertulis agar nanti diundang juga nih dalam forum Ikatan Dai Indonesia, Gus Baha, agar Gus Baha diundang dalam forum ini. Saya sangat setuju karena Gus Baha ini adalah tokoh yang luar biasa. Perhatikanlah dakwah beliau. Beliau justru yang menegaskan ketika banyak orang anti dengan partai Islam. Beliau yang menyampaikan bahwa tidak benar Indonesia itu didirikan hanya oleh Soekarno. Indonesia itu didirikan oleh para ulama dan partai-partai Islam. Begitu pernyataan beliau. Dan itu benar. Karena, bukan karena saya di partai politik kemudian saya mengatakan itu benar. Karena memang fakta sejarahnya memang adalah demikian. Ya, sebelum berdirinya ormas-ormas Islam, berdiri dulu yang namanya Syarikat Islam. 1911, nanti Muhammadiyah 1912, nanti NU 1926, dan begitu seterusnya. Bukan ingin juga mendikotomikan antara yang berjuang melalui partai dengan yang berjuang melalui ormas, tidak. Tapi saya ingin menegaskan bahwa dalam konteks kita menjadi dai di Indonesia, maka kita penting betul untuk memahami tentang Indonesia ini. Bilisani kaumihinya juga bilisani al-hal, di mana kaumnya itu berada. Kita berdakwah di Indonesia. Penting betul mengenali tentang sejarah Indonesia, tentang sistem yang berlaku di Indonesia, supaya dengan cara itu maka kita bisa menyampaikan qaulan balighan, qaulan sadidan, tidak kemudian malah menghadirkan qaulan yang syadidan, dan bukan qaulan yang balighan, tapi qaulan yang malah kemudian bisa difahami dengan cara yang salah, karena kita
dislokasi. Kita mengira kita sedang berada mungkin di India, sehingga kita bicaranya tidak dengan bahasanya orang Indonesia. Kita mungkin mengira sedang berada di Arab, gitu. Sehingga yang kita perkirakan mukhatab kita ini adalah orang-orang Arab, gitu. Padahal mukhatab kita adalah, ya emang ada orang Arabnya sih, tapi ini adalah orang Indonesia. Penting betul Ikatan Dai Indonesia untuk memahami benar bahwa dia adalah organisasi dakwah, para juru dakwah yang berada di Indonesia. Dan dalam konteks kita berada di Indonesia, saya sering katakan Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah dari para ulama-ulama kita, baik yang berhimpun di dalam partai-partai politik, ada Syarikat Islam, ada Penyadar, ada Masyumi, dan begitu seterusnya, maupun yang berhimpun di dalam ormas-ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Umat Islam, ada Persis, dan begitu seterusnya. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian mewariskan Indonesia kepada kita semuanya. Jadi mengenal sejarah relasi antara Indonesia dengan para dai, para ulama dari kalangan umat Islam, baik yang berhimpun di dalam partai maupun dalam ormas, akan menghadirkan insya Allah perilaku yang saya sebut sebagai tidak menjadi Indonesia fobia. Kita tidak akan menjadi anti kepada Indonesia karena kita tahu Indonesia ini adalah hasil jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah daripada para ulama juga. Mereka adalah ulama yang hebat-hebat. Ya, di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di situ ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang belajarnya mukimnya sampai di Mekah juga. Di situ ada Kiai Bagus Sadikusumo, di situ ada Kiai Haji Kahar Mudzakkir yang belajarnya sampai ke Al-Azhar juga. Di situ ada tokoh-tokoh yang kemudian cintanya kepada Islam, pasti kita tidak akan meragukan. Ada Muhammad Natsir yang begitu luar biasa menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Jadi ini perlu kita pahami agar dakwah kita tidak kemudian menghadirkan seolah-olah kita berdakwah di entah negeri mana gitu. Seolah-olah kita sedang berdakwah di negeri yang gak ada hubungannya dengan perjuangan umat Islam. Kita sedang berdakwah di negeri yang adalah merupakan warisan umat Islam. Karenanya jangan biarkan Indonesia diselewengkan, dibelokkan, kiblatnya dirubah, kata Prof. Din yang jadi program daripada Muhammadiyah, meluruskan kiblat bangsa. Kiblat bangsa ini dibawa menjadi sekuler, menjadi liberal, menjadi anti umat Islam, kiblat yang pasti tidak sesuai dengan sejarah berdirinya Indonesia. Jadi ketika kita memahami bahwa Indonesia ini adalah hasil jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, maka kita menjaganya supaya tidak dirampok, tidak diselewengkan, tidak kemudian dijadikan justru nanti ujung akhirnya memusuhi umat Islam. Itulah karenanya kami berdakwah gitu ya, melalui jalur partai politik, bahwa ada rekan-rekan sekalian ustadz semuanya berdakwah melalui jalur yang lain, tidak ada masalah. Seperti yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub kepada putranya Yusuf, ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Yang dipentingkan adalah abwabunnya itu adalah mutafarriqah, bukan abwabun mufarriqah. Kalau abwabun mufarriqah nggak boleh memang. Kalau babnya ini kemudian menghadirkan kita konflik di ormas, konflik ya jangan. Di pesantren konflik ya jangan. Di partai konflik ya jangan. Kita boleh melalui jalur partai, melalui jalur ormas, melalui jalur pesantren, melalui jalur profesi, melalui jalur apa saja silahkan. Karena memang bidang kehidupan di Indonesia ini, sebagaimana juga bidang kehidupan dalam konteks Rasulullah dahulu pun, juga memang sangatlah beragam-ragam. Kita dekati semuanya, melalui dakwah kita yang beragam-ragam ini, dakwah yang menghadirkan rahmatan lil alaminnya ini, wasatiyahnya ini, kemudian menghadirkan sesuatu yang membawa pada ujung akhirnya adalah kita bisa, yang tadi diingatkan oleh Ustaz Abdul Somad, nata'awanu fima ittafaqna wa nata'adharu atau ya'dhuru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna. Karenanya sangat nampak ya. Harus kita paham bagaimana kemudian kalau di Jakarta ada cerita tentang Alexis. Betapa susahnya ini tempat prostitusi ditutup. Zaman Ahok nggak bisa ditutup, malah Ahok berfatwa bahwa Alexis itu adalah surganya dia. Karena dia nggak mau tutup. Insya Allah, Dr. Hidayat. Ya baik, terakhir sekali. Tapi kemudian ketika yang menjadi gubernur adalah Pak Anies Baswedan, ya beliau bisa langsung menutup tanpa ceramah, tanpa khutbah, tanpa demonstrasi, bisa langsung ditutup. Itulah karenanya dahulu Imam Ahmad pernah menyampaikan, lau anna li da'watun mustajabah la ataitu halil hakim. Kalau aku mempunyai doa yang mustajab, aku akan berikan doa itu untuk para penguasa. Karena dengan mereka kekuasaannya yang benar itu akan bisa menghadirkan kebaikan. Terakhir sekali karenanya dakwah kita penting betul untuk
memberdayakan umat dalam konteks Indonesia ini, sehingga kita tahu pada saatnya kita menguatkan ekonomi kita akan menjadi kuat, menguatkan sosial kita menjadi kuat, pendidikan kita menjadi kuat, termasuk pada saat kita akan menguatkan politik kita akan menjadi kuat, dan politiknya akan menghadirkan sekali lagi dakwah yang rahmatul alamin, dakwah yang wasatiyah, melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama-ulama. Barakallahu fikum jami'an, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, karena kita akan mengundang Gus Baha. Wa nasrun minallah fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Seluruh asatidz yang hadir, alhamdulillah sudah bersama kita beberapa tokoh tadi, khususnya Ustadz Abdul Somad. Maka dengan demikian secara resmi sebetulnya sudah berakhir acara kami. Kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Agim, Ustadz Hidayat, dan asatidz yang lain yang mungkin ada agenda yang lain. Karena nanti kami akan melanjutkan agenda internal IKADI, karena memang agendanya silaturahim. Ini kangen-kangenannya kami akan laksanakan setelah ini bersama seluruh pengurus IKADI di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada pertama Ustadz Abdul Somad, hafizahullah, kepada Kiai Haji Abdullah Ginusaya, kepada Dr. Hidayat Nur Wahid, kepada Dr. Abdul Somad, kepada Ustadz Mahyadi, kepada semua yang hadir yang memberkahi majelis kami pada kesempatan sore hari ini. Ila liqa, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Walillahilhamd.